Shalom, salam sadis, bener-bener sadis, sabar dan disiplin. Sekali lagi minta maaf, kemarin juga kecil ya suaranya, banyak bilang masih kecil ya, udah gua ganti yang pakai yang lama aja ya. Yang penting bisa jelas aja dengarnya gitu aja ya, kayak gitu aja. Jadi sekali lagi sorry ya, piye kire. Jadi hari ini udah agak hijau sedikit ya, tapi ya nggak tahu lah dia masih ini semua masih nunggu market. Tapi saya rasa sih kalau saya lihat ininya ya nggak tahu lah, nggak mau nebak-nebak kondisi gitu. Tapi semalam sih kalau stock market masih kebakaran gitu ya. Tapi ini tadi pagi udah lihat mulai uh, market kripto agak hijau dikit, apa mereka udah tahu kabar? Ya kalau saya rasa sih FOMC malam ini gua rasa sih nggak gimana, orang takut gua rasa juga belum belum ada keputusan. Dia sekarang Federal Reserve ini ya tarik ulur begitu ya. Jadi dia belum narik pelatuk. Jadi mereka banyak, kalau kita lihat media asing, media luar itu semua pada takut ini Fed ngambil gimana, dia hawkish atau dia dovish gitu ya. Banyak yang berharap dia dovish soft dulu gitu ya. Tapi kalau kita lihat dia untuk sekarang kondisi ini, gua rasa sih market udah terpressure ya, seharusnya dia karena selama ini lihat dia tarik ulur, gua rasa dia masih agak ngulur, belum tarik pelatuk gitu. Gua sih yakin tarik pelatuknya itu di bulan 3 gitu. Ya, sekarang ini dia stock market sampai kemarin malam itu masih terpressure, udah banyak turun. Gua rasa mungkin dia kasih napas dikit seharusnya malam ini gitu. Cuma orang banyak takut karena ya para pos juga banyak yang sangkut ya. Kalau kita lihat berita juga yang nomor satu paling banyak rugi si Elon Musk ya, 24 miliar US, 26 si dia sangkut istilahnya, loss 26,4 miliar si Elon Musk. Si Jeff Bezos yang Amazon 24 di urutan kedua, lossnya 24, sekian gitu, saya lupa. Nomor tiganya si Mark Zuckerberg, si owner Facebook ya, 12 miliar dolar sekian. Nomor empatnya si Lilian Page, nomor limanya si ini ada 6 lah. Total saya lihat di berita 6 orang itu mengalami kerugian 85 miliar, 85,6 miliar gitu. Ya. Lihat tuh mereka. Jadi ya itulah resiko dalam ini ya kadang, tapi ya kalau buat mereka sih saya rasa ini juga dibilang loss belum loss sih ya, istilahnya ya sangkut sebenarnya gitu. Mereka kadang ngomong loss ya, belum sangkut ya, nanti juga ini sebab banyak juga orang kaya ini begitu, kalau lagi loss digembar-gembor, kalau cuannya kan diem gitu kan, karena Pak hindar pajak. Kalau pas loss begitu harus dibesarin dikit, jadi pajak bisa ini sedikit, nanti pas hitung gua ada loss sekian loh. Jadi itu juga salah satu permainan orang kaya ya. Pas lagi ini beda beda sama penjudi ya. Kalau penjudi kebanyakan orang lihat pas lagi menang, lagi cuan, wah hebat ya. Tapi pas lagi lose nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi seperti ikan ya. Ikan kalau lagi minum air kan kelihatan tuh cucuk minum air. Tapi pas ikan lagi kencing kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngelihat ikan kencing kan. Nah itu istilahnya begitu ya. Jadi ya inilah market begitu, banyak kok koin ini ya, apapun dibahas percuma. Kondisi begitu tuh adalah melatih kesabaran sama ini. Tapi hari ini ada sedikit lihat market agak mulai dari tadi pagi lah ya, naik dia tutup di 36 something lah, dia ada 36.600 atau 700 ya lupa tadi. Sedikit hijau terus dia ini sekarang
udah hijau naik berapa persen, 2%, 2,68%. Dia sekarang di 37.268 nih. Saya buat video nih lagi ini 37.000. Jadi masih nggak ini. Ya udah hijau sih, ya lumayan, tapi ada sebagian juga hijaunya hijau kobong. Dari kemarin nilainya segitu, tapi persentase hijaunya ditinggiin gitu. Kadang nggak jelas juga. Ini si MC kadang sering ngawur juga dia punya ini. Market cap naik sekitar adalah 100 billion, maka dia kena pump. Ada kemarin itu kan pas tertekan di 1,5 sekian, ini 16 sekian, adalah lebih kurang naik 100 miliar lebih, baru dia kena pump ke atas dikit ke 37 ribuan ya. Tapi BTC Dominance masih menguat di 42 lagi, 42,1. Makanya altcoin maunya kondisi gitu, BTC Dominance menurun gitu, biar altcoin terbang dikit ya kan, biar ada ini. Aduh, ya, lihatlah ini banyak orang nggak gerak masih ini ya kan. Ini market hijau-hijaunya ini market manas-manasin, suruh Anda masuk aja ini. Anda ya tergantunglah siapa yang ini ya kan. Ya kalau saya sih lagi nggak tertarik, lagi pengen istirahat dulu, lihat-lihat dulu market kripto ini. Belum ini. Sebab tangan gatal sih lihat banyak yang diskon murah-murah, tapi belum mau ya. Belum ini yakin betul, karena kalau lihat market, kalau lihat berita, saya tadi baca berita juga mereka udah mulai banding-bandingkan si Biden ini, terpressure juga dia ini kan. Jadi di Kongres juga agak neken dia itu. Jadi mereka bandingkan dengan Trump. Mereka bilang Trump 4 tahun cuma inflasinya naik 2%. Kamu baru jabat 1 tahun udah 7% katanya. Ya dia begitu jadi presiden langsung dia print terus kan tuh orang kan, gede gila juga. Maka ada kena tekanan juga. Cuma dia bilang Fed udah kerja bagus begini gitu. Maka dia pasti neken Fed itu harus ini turunkan inflasi. Jadi banyaklah kita market ini sangat nggak ini ya, sangat labil ini. Apa yang mau dimainkan belum ada yang tahu. Banyak semua masih ini wait and see gitu ya. Banyak juga pos-pos itu nggak mau masuk, mereka nunggu. Banyak yang udah alihkan ke emas kok. Banyak yang cari stable gitu ya, yang stabil dulu mereka masuk marketnya gitu. Kalau kripto lagi labil gitu sama stock market, nggak ada yang mau ini gitu. Sama housing juga ya, housing juga orang takut. Jadi sedikit saya bahas pertanyaan, ada yang bang, kok gimana tuh Uniswap CEO-nya akunnya ditutup sama JP Morgan di ini. Ya itu udah biasa sih, nggak usah ini berita gitu. Banyak yang transaksi dari tahun-tahun kemarin itu, orang-orang yang transaksi kripto gitu, kamu tukar ke fiat ketahuan sama mereka ya, bank di Amerika udah banyak yang mereka tutup langsung akun kamu gitu, nggak bisa narik uang. Jadi nggak efek ke Uniswap. Ini Uniswap turun, koin-koin pada turun semua, memang lagi dump, jadi memang harus turun. Jadi nggak usah ini ya, hold di staking gitu aja sih ya. Jadi karena kemarin saya lihat juga data banyak yang buang barang. Kayak Solana data kemarin nomor 1 loh, banyak yang buang barang gitu, paus ya. Udah cuan mereka lihat ini marketnya, mereka nggak mau hold dulu, buang barang dulu gitu ya. Kedua Matic gitu, yang banyak dibuang gitu ya. Tapi nanti mereka serok balik lagi market lagi gini, mereka yang nggak mau hold dulu gitu ya. Karena banyak yang beli harga bawah ya, udah cuan mereka, daripada cuannya hilang kan. Jadi begitu, jadi nggak ada yang salah. Terus ada yang tanya, kok itu Cardano carut marut gimana Sunday Swap? Ya, udah saya lihat Hutchinson ada jelaskan, itu bukan kesalahan Cardano, justru dia agak kecewa. Sebenarnya
mau si Sunday Swap itu komplit dulu baru launch gitu. Tapi mereka paksa mau buru-buru ya. Jadi sebab mereka yang belum siap. Tapi biasalah yang begitu gitu, nggak usah ini. Ya market lagi banyak yang cari cari sesuatu untuk disalahkan. Enggak ini market semua koin pada turun kok ya. Gitu. Market itu semua tinggal dimainkan gitu. Solana waktu mereka bilang begini, mereka pam habis-habisan waktu itu kan, pause ini kan sampai 100 berapa. Ini sekarang dibanting sampai udah berapa, turun banyak sekali Solana. Terus sekarang newsnya kan begitu, banyak masalah Solana. Ya, pasti belum perfect kok. Ini namanya project, mereka masih proses. Cuma orang kadang ada transaksi begini, udah mulai komplain, udah ini kan. Jadi ya gitu. Jadi itu udah biasa lah ya, yang begitu-gitu. Buat saya sih kalau berita-berita gitu nggak ngaruh sama saya gitu. Kenapa? Dulu-dulu Ethereum juga begitu. Oh, pas lagi saingan sama yang lain-lain itu ya, waktu itu juga saingan sama Neo, sama EOS waktu itu. Ethereum sempat begini, dia begini, dia kena. Tapi ya proses, nanti pas mereka launch apa, di pump naik lagi gitu. Jadi biasa itu di dunia kripto tuh begitu tuh udah biasa gitu ya. Itu tinggal latih kita percaya yang kita pegang atau enggak gitu. Kuat hold atau enggak. Itu aja sih. Dan planning kita itu berapa lama sih? Kalau ya selalu maka saya bilang yang selalu ngeluh ini banyak yang short term terus yang nggak kuat mental gitu. Padahal kalau Anda tahu dari dulu begitu gitu saingan di kripto. Terus sekarang aja jangankan koin-koin begini, kok meme koin aja sekarang saling saing loh. Itu koin micin, koin apa ya, itu saling bersaing. Jadi kalau kamu lihat di webnya itu selalu ada yang ini, hati-hati koin ini scam, yang itu nyerang, hati-hati ini scam, oh ini rug. Meme koin aja banyak yang saling serang gitu ya, saling ini buat berita FUD. Jadi ini karena saya udah berkali-kali bilang koin ini udah banyak sekali saling bersaing dan tiap negara buat blockchain ini akan bertambah lagi. Jadi dengan segala cara mereka buat berita FUD lah, buat berita negatif ke salah satu saingannya supaya orang yang nggak ngerti betul kemakan sama ininya gitu. Tapi nah banyak koin-koin itu banyak dia punya CEO atau dia punya tim nggak mau announce kurang ini. Nah kalau si Cardano ini bagusnya si Charles Hoskinson dia selalu begitu dia selalu online, dia live gitu, dia jawab, dia kasih keterangan. Makanya sampai hari ini orang mau ngomong apapun ya itu holder Cardano strong sekali, nggak tergoyahkan sampai sekarang gitu. Walaupun mereka mau banting harga kima, orang selalu yakin future mereka selalu ini gitu ya. Maka kalau kamu lihat si Charles Hoskinson live itu ya, itu lebih banyak positifnya komen-komen dia waktu live itu. Kamu lihat supporternya, ngeri-ngeri mereka, keyakinan mereka gitu ya. Daripada yang komplain, ada yang komplain tapi kalau kita bandingkan itu masih di atas 80% positif semua gitu. Itu udah kuat sekali gitu ya. Terus ada yang XRP Gold, XRP gimana? Dia balik saham ya, begitu pasti ada. Ini market lagi jatuh, orang lepas, itu biasa di dunia market gitu. Dia bagus manajemen berarti Ripple. Daripada market ini dia beli balik dulu gitu. Itu salah satu strategi gitu Ripple-nya ya. Jadi dia Ripple lab-nya sama XRP ini beda, dia ada sahamnya di Ripple gitu, di stock marketnya ya. Saat market lagi merah, orang lepas barang, dia sebagai company yang kuat, dia bisa beli barang, dia hold dulu gitu ya. Jadi itu nggak negatif gitu ya. Jadi nggak usah terlalu kondisi market begitu, jangan banyak baca berita negatif karena akan buat Anda takut sendiri gitu. Maka saya bilang tenang aja, relax, market begitu, lihat aja perkembangannya, tunggu aja dia ini. Setiap habis hujan itu akan terbit pelangi yang indah gitu. Ingat aja, camkan itu. Cuma waktu hujan Anda harus ya sabar, tinggal di dalam rumah, jangan basah, kan gitu istilahnya, ya kan? Tunggu aja dia berhenti, mau dia hujan sehari, 2 hari, seminggu, banjir, tetap
tiba saatnya akan kering, akan keluar pelangi. Nah, kan begitu. Nah, itu dilatih kesabaran kita gitu. Oke, jangan lihat banyak ini. Kalau Anda pas udah hujan, nanti apalagi cuaca nggak ini, Anda baca berita cuaca akan ada angin puting, ada buat Anda semakin takut, ya tinggal di rumah diem gitu. Kira-kira gambarannya begitu ya. Jadi hari ini sih saya lihat banyak orang takut kalau kita lihat, saya baca berita, saya lihat berita di ini berita luar, banyak mereka pelaku ini semua nunggu ini gimana nih Fed, banyak ini. Tapi justru saya ngelihat nggak gimana, dia ulur tarik gitu ya. Ulur tarik saya rasa kemarin itu dia udah agak dia tarik ketat dikit, udah dalam pressure market. Seharusnya ini FOMC saya rasa masih nanti juga kita cuma ngebahas gini gitu hijau gitu ya. Gua rasa sih justru saya rasa agak nanti bisa merah, mungkin agak saya lebih paham mungkin di tanggal 28 29 kita di Asia mungkin itu future kontrak mungkin dia agak nggak tahu lah, kita lihat lah. Terus juga nanti bulan 2 masih ada event pertemuan apa lagi ini dan saya masih ini saya agak wanti-wanti, saya takutnya si Fed ini narik pelatuknya di bulan 3 gua rasa gitu. Ya, di tapernya ya, saat taper dia kan tapernya di bulan 3 itu. Terus interest rate-nya gitu. Banyak sih pelaku ini ya takut dia umumkan adakan langsung interest rate atau apa. Jadi mereka saya rasa enggak lah malam ini. Ya nggak tahu lah, saya pribadi saya yakin dia mungkin malam ini cuma ngomong ngulur gitu ya. Gua rasa dovish malam ini gitu. Jadi begitu aja sedikit saya bahas perkembangan market hari ini dengan situasi di sana, berita yang saya lihat, saya baca, saya analisa, saya rasa mungkin dovish malam ini. Saya rasa sih begitu. Ya. Jadi begitu aja. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.